Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala pertolongan yang diberikan kepada kita semua. Dan tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kegiatan perkuliahan via daring hari ini alhamdulillah bisa kita laksanakan, dan tentu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi masyarakat pada umumnya, dan tentu bisa membawa perubahan bagi diri kita ke depannya. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladani bersama, dan tentu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti di akhirat kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, mahasiswaku program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sedingin Rapang, insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang lipid dan lemak yang merupakan bagian daripada mata kuliah nutrisi ternak dasar. Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian untuk berpikir sejenak tentang apa sih yang dimaksud dengan lipid dan apa yang dimaksud dengan lemak. Kita mulai dari lemak dulu. Apa yang terlintas dalam pikiran adik-adik sekalian apabila mendengar atau melihat tulisan tentang lemak? Pasti ada yang berpikir lemak itu menggemukkan, lemak itu membuat beberapa orang meninggal karena kelebihan lemak. Lemak itu mungkin terkandung di dalam bakso, lemak itu mungkin terkandung di dalam coto, dan segala makanan-makanan enak yang lainnya. Itu kalau kita memandang lemak dari sisi negatif. Akan tetapi adik-adik sekalian, yang perlu kita pahami bersama bahwasanya tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kecuali ada manfaat dan pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Nah, lemak itu sendiri pada prinsipnya memiliki banyak manfaat yang nanti kita akan bahas dalam materi ini. Tetapi secara garis besarnya, jika tidak ada lemak dikonsumsi oleh tubuh, baik itu pada manusia maupun hewan, maka akan terjadi ketimpangan dalam segala bentuk proses biologis maupun proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, untuk itu mari kita mengkaji sama-sama tentang lipid dan lemak ini. Sebelum kita masuk pada lipid dan lemak, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan satu buah bagan kepada adik-adik sekalian tentang peta kandungan pakan berdasarkan sifat dan fungsinya. Ini merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh calon sarjana peternakan terkait dengan nutrisi ternak. Ya. Bahan pakan secara garis besar adik-adik sekalian terbagi atas dua kelompok besar. Yang pertama adalah kandungan air yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah bahan kering. Bahan kering di sini diartikan sebagai bahan tanpa air. Adik-adik perlu pahami bahwasanya setiap bahan pakan ataupun makanan yang dikonsumsi oleh ternak maupun manusia yang tampaknya kering, pada prinsipnya terdapat kandungan air di dalamnya. Lalu ada mungkin yang bertanya, bagaimana Pak dengan bentuk-bentuk atau bahan-bahan seperti kertas, seperti halnya dedak, atau seperti halnya tepung ikan, yang ketika disentuh tidak terasa ada airnya? Ya. Jawabannya singkat, memang tidak terasa ada airnya, tetapi ketika dianalisis di laboratorium
semua bahan atau semua benda yang disebutkan tadi itu di dalamnya terdapat kandungan air. Mengapa pemisahan air dan bahan kering ini penting dalam proses analisis? Ya, salah satu fungsi utamanya adalah akan membantu kita nantinya di dalam menghitung formulasi ransum ke depannya. Jadi insya Allah di semester yang akan datang adik-adik sekalian akan berhadapan lagi dengan mata kuliah yang berkaitan dengan nutrisi. Salah satu di antaranya adalah bahan pakan dan formulasi ransum yang kesemuanya itu dihitung dalam bentuk bahan kering. Nah, kita lanjutkan adik-adik sekalian. Bahan kering ini terbagi dua lagi. Ada yang disebut dengan bahan organik, kemudian ada yang disebut dengan bahan anorganik. Bahan organik minimal terbagi menjadi 4 bagian di dalamnya. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah lipid, lemak, kemudian yang keempat adalah vitamin. Adapun bahan anorganik, di dalamnya terdapat mineral. Menjadi catatan penting bagi kita bahwasanya bahan anorganik itu di dalamnya hanya ada mineral. Ya. Mungkin ada lagi yang bertanya, apa yang membedakan bahan organik dan bahan anorganik? Ya, beberapa referensi mengatakan bahwasanya perbedaan mendasarnya itu terletak pada keberadaan atom C. Jadi bahan organik itu terdapat di dalamnya atom C, sedangkan bahan anorganik itu di dalamnya tidak terdapat atom C. Atom C di sini adalah karbon. Baik, kita masuk pada tinjauan umum lipid adik-adik sekalian. Iya. Lipid adalah senyawa organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam berbagai aktivitas sel dan juga memiliki fungsi lain sebagai sumber energi. Jadi perlu kita pahami bersama bahwasanya sumber energi bagi tubuh kita, termasuk di dalamnya adalah tubuh ternak, itu tidak hanya berasal dari karbohidrat atau dalam rumus kimia dikenal dengan C6H12O6. Lemak juga masuk di dalamnya. Kalau kita melihat atau membaca beberapa referensi yang faktual tentunya, itu kita akan temukan bahwasanya lemak ini juga memiliki peran yang sangat tinggi sebagai sumber energi bagi ternak maupun manusia. Akan tetapi lemak yang masuk adalah bagian daripada lipid ya adik-adik sekalian. Akan tetapi ya ketika berlebih juga tidak bagus, khususnya bagi manusia. Kemudian lipid adalah senyawa heterogen yang terdapat dalam jaringan tanaman dan juga hewan. Lipid memiliki sifat tidak larut dalam air, ya, tetapi larut dalam pelarut ether, kloroform, dan benzena. Nah, jadi kalau adik-adik perhatikan, contoh lipid yang paling sederhana adalah lemak. Ya, itu tidak pernah kita temukan dia larut di dalam air. Ya, tidak larut karena ada faktor-faktor pembatas antar keduanya. Kemudian subkelompok lipid yang berperan dalam nutrisi itu ada 2 yang sering kita bahas. Yang pertama adalah lemak itu sendiri, kemudian yang kedua adalah minyak. Pada umumnya lemak bagian daripada lipid tersimpan di dalam tubuh hewan, sedangkan minyak bagian daripada lipid tersimpan dalam tanaman sebagai cadangan energi. Jadi teman-teman sekalian, juga perlu dipahami bahwasanya lemak secara umum itu terdapat di hewan maupun juga manusia. Kita larikan sedikit pembahasan kita kepada penyusunan ransum yang insya Allah akan adik-adik pelajari mungkin semester depan atau 2 semester ke depan. Ya. Kadar lemak dalam pakan itu diperhitungkan di dalam proses penyusunan ransum. Kenapa demikian?
Karena yang dibutuhkan, kenapa demikian? Karena lemak yang berlebih yang terkandung di dalam bahan pakan akan mempengaruhi proses fisiologis ternak ketika mengkonsumsinya. Dan tentu ketika sesuatu yang berlebih masuk ke dalam tubuh, ya, itu akan mengganggu proses di dalamnya, mengganggu proses biologi, mengganggu proses kimia dan sebagainya. Kalau pada ternak sapi, ya, kalau pada ternak sapi lemak yang berlebih itu biasanya disimpan di dalam tubuhnya dalam bentuk cadangan energi, Begitu pula dengan ternak ayam dan jenis-jenis ternak lainnya. Apa yang saya mau sampaikan di sini bahwasanya ketika kita nantinya kedepannya menyusun ransum tersebut, maka tentu keberadaan lemak ini harus diperhitungkan, karena kelebihan atau kekurangan lemak bagi ternak ruminansia maupun ternak non ruminansia akan menjadi penghambat, ya, utamanya dalam proses-proses tertentu seperti halnya pertumbuhan dan aktivitas-aktivitas lainnya. Adik-adik sekalian, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir sejenak tentang lipid dan lemak. Kita bertanya sekarang, apakah sama antara lipid dan lemak? Tentu jawabannya adalah beda. Ya, tentu jawabannya adalah beda. Karena lemak adalah subkelompok daripada lipid. Jadi lemak adalah subkelompok daripada lipid. Nah, kita lanjut lagi adik-adik sekalian. Fungsi umum lipid. Kita lihat fungsi umum lipid ini. Lipid adalah sumber energi metabolik yang sangat penting dalam pembentukan ATP atau adenosin trifosfat. Karena termasuk nutrien yang kaya energi. Jadi lipid ini ya termasuk nutrien yang kaya energi. Hanya saja ya penggunaannya harus dibatasi. Baik, kita lihat adik-adik sekalian. Kita lihat lipid itu mengandung 9,5 kilokalori per gram. Maksudnya 9,5 energi kilokalori per gram. Kemudian protein itu hanya memiliki 5,6 kilokalori per gram. Adapun karbohidrat itu memiliki 4,1 kilokalori per gram. Dari data ini kita bisa lihat bahwasanya energi yang disediakan oleh lipid itu jauh lebih tinggi ketimbang dengan protein, apalagi karbohidrat. Akan tetapi yang perlu diingat bahwasanya lipid ini tidak boleh lebih daripada kadar yang dibutuhkan oleh ternak itu sendiri. Kita larikan ke manusia ya. Kalau salah satu contoh lipid adalah lemak, orang kalau kegemukan itu biasanya berdampak negatif terhadap kesehatan jantungnya. Oke. Kemudian orang gemuk itu di dalam tubuhnya ya otomatis banyak lemak. Oke, seperti itu. Dan perlu dipahami bahwasanya proses metabolisme lemak sebagai salah satu contoh daripada lipid itu cenderung lebih lambat ketimbang dengan protein dan karbohidrat ada sekalian. Kemudian yang kedua,
Sebagai komponen esensial dalam membran sel dan membran subsel, lipid yang termasuk dalam kategori ini adalah polyunsaturated atau yang disingkat dengan FUFA, ya. Ini agak sulit ini bacanya, yang mengandung fosfolipid dan ester sterol. Ya. Kemudian yang ketiga, lipid berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, D, E, dan K. Ya, jadi adik-adik sekalian harus ingat ini, hafal mati, ya. Bahwasanya vitamin itu kan ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak, ya. Kalau yang larut dalam lemak itu pembawanya adalah lipid. Kalau yang ada pembawanya adalah lipid. Adapun kalau yang larut dalam air, ya pembawanya adalah air, ya di dalamnya ada B dan C. Kemudian nomor 4, lipid sebagai sumber asam lemak esensial yang bersifat sebagai pemelihara dan integritas membran sel, mengoptimalkan transport lipid karena keterbatasan fosfolipid sebagai agen pengemulsi. Kemudian yang kelima yang harus kita ketahui juga bahwasanya sebagai prekursor hormon-hormon seks seperti prostaglandin, androgen, dan estrogen. Jadi keberadaan lipid ya juga mempengaruhi ya hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Ya, biasanya sih mahasiswa kalau membahas tentang seks ya lebih cepat mengerti. Jadi sederhananya seperti ini. Ya, optimalnya ereksi, ya optimalnya berhubungan badan itu kalau tidak ada lipid, dalam hal ini lemak di dalamnya, itu tidak akan bisa optimal prosesnya. Mungkin kasarnya seperti itu, karena lemak berpengaruh di dalamnya sebagai prekursor, atau lipid berpengaruh dalam sebagai prekursor. Kemudian yang keenam, sebagai pelindung organ tubuh yang vital. Jadi dia sebagai pelindung organ tubuh yang vital. Yang ketujuh, sebagai sumber steroid yang sifatnya meningkatkan fungsi-fungsi biologis yang penting. Contohnya, sterol atau kolesterol terlibat dalam pemeliharaan membran untuk transport lipid dan sebagai prekursor vitamin D, asam empedu, ya, adrenal, dan kortikosteroid. Jadi adik-adik sekalian, ya memang banyak ya fungsi daripada lipid ini. Fungsi daripada lipid ini banyak sekali. Dan perlu kita pahami bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada sel. Ya, ada sel. Ya. Secara teori ilmiah dijelaskan bahwasanya membran sel itu ya itu di dalamnya di dalam membran itu di dalamnya ada campur tangan lipid. Ada campur tangan lipid. Kemudian dari aspek teknologi makanan, lipid bertindak sebagai pelicin makanan, berbentuk pellet sebagai zat yang mereduksi kotoran dalam makanan dan berperan dalam kelezatan makanan. Jadi salah satu kunci masakan ya, kalau kita larikan ke masakan ya, semakin berlemak makanan tersebut, maka potensi kelezatannya juga semakin tinggi gitu. Hanya saja kan biasanya kita enak kalau makan makanan yang memiliki lemak atau mengandung lemak yang tinggi seperti itu, adik-adik sekalian. Baik, kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid. Oke, klasifikasi lipid terbagi dua kelompok besar. Yang pertama ditinjau berdasarkan ada tidaknya gliserol atau bisa tidaknya tersabunkan, atau dalam bahasa kita dikenal dengan disafonifikasi. Kemudian kelompok yang kedua berdasarkan ada tidaknya alkohol gliserol. Baik. Bisa tersabunkan atau tidak itu terbagi juga atas dua, yakni saponifiable dan non saponifiable. Saponifiable itu terbagi atas dua, yakni ya dalam bentuk sederhana, contohnya adalah fats atau lemak asli maksudnya, dan wax atau lilin. Kemudian yang campuran itu di dalamnya ada glikolipid dan fosfolipid. Sekarang kita lihat non saponifiable, ya, di dalamnya minimal ada 3 itu,
terfina, steroid, dan prostaglandin. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya alkohol gliserol, adik-adik sekalian, ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni gliserol dan non-gliserol. Gliserol ya terbagi atas dua juga. Ada gliserol dalam bentuk sederhana, ada yang campuran. Kalau yang sederhana itu dalam bentuk fats and oil atau lemak dan dalam bentuk minyak. Kemudian kalau campuran itu ada dua. Itu ada glikolipid dan fosfolipid. Glikolipid terbagi atas dua lagi yang dikenal dengan glukolipid dan galaktolipid. Sedangkan fosfolipid terbagi dua lagi menjadi lestin dan sefalin. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita akan lipid menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai calon sarjana peternakan. Karena kenapa? Kedepannya kita akan banyak bermain, khususnya yang mau konsen dalam bidang nutrisi ya. Itu kita akan banyak bermain ke dalam lima permainan. Saya katakan 5 permainan. Yang pertama kita akan bermain di karbohidrat, yang kedua kita akan bermain di protein, yang ketiga kita akan bermain di lipid atau lemak, kemudian yang keempat kita akan bermain di vitamin, dan yang kelima kita akan bermain di mineral. Ketahuilah bahwasanya di dalam ilmu nutrisi itu konsep penyusunan bahan pakan dan formulasi langsung itu tergantung dari kandungan-kandungan nutrien yang saya sebutkan tadi. Misalnya dalam dedak itu lemaknya berapa, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, vitaminnya ada enggak, kemudian mineralnya bagaimana, itu semua dibahas. Itu semua akan dikaji lebih dalam lagi. Kemudian bisa jadi juga nanti kalau misalnya teman-teman akan melakukan formulasi ransum ya, dengan melihat bahan-bahan pakan yang lain yang belum pernah ditemukan oleh orang, itu wajib hukumnya kita mengkaji 5 permainan yang tadi saya sampaikan itu. Ditambah dengan 1, ada atau tidak anti nutrisi atau racun yang ada di dalamnya, adik-adik sekalian. Jadi ini penting sekali untuk kita bahas. Saya berharap teman-teman bisa banyak membaca referensi tentang lipid atau lemak ini. Nah, sekarang kita masuk pada bagian lemak. Lemak, adik-adik sekalian, merupakan bagian dari lipid yang memiliki peran besar dalam tubuh manusia maupun hewan atau ternak. Ya, beberapa diskusi yang bisa kita angkat. Yang pertama mungkin ya, itu lemak sebagaimana yang dijelaskan tadi, karena merupakan bagian daripada lipid, itu berperan dalam prekursor hormon, misalnya dalam hormon seks dan sebagainya. Kemudian yang kedua, lemak itu dalam tubuh kita itu memiliki fungsi yang jelas sebagai sumber energi setelah karbohidrat. Kemudian yang ketiga, lemak itu memiliki fungsi dan manfaat dalam tubuh kita dan juga ternak itu sebagai pelindung alat-alat vital. Ya. Kemudian yang keempat, lemak itu memiliki fungsi dalam tubuh kita sebagai bagian daripada membran sel misalnya. Kemudian banyak lagi manfaat-manfaat tentang lemak ini. Namun perlu dipahami bahwasanya komposisi lemak pada pakan termasuk juga dalam makanan itu wajib untuk diperhatikan, karena kelebihan daripada lemak itu akan mempengaruhi proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Ya, kalau pada manusia minimal kalau banyak lemaknya ya bisa terjadi apalagi kalau karbohidratnya juga tinggi, protein juga tinggi, biasanya terjadi kegemukan ya. Kalau terjadi kegemukan ini berelaborasi luar biasa sekali, itu bisa mempengaruhi kesehatan jantung kita. Kalau pada ternak sendiri ya mungkin banyak hal yang bisa terjadi yang sampai sekarang juga bacaan saya belum cukup sampai di situ ya. Banyak sekali. Kemudian lemak merupakan komponen utama pada hewan dan tumbuhan serta menjadi sumber energi cadangan yang penting. Ya, menjadi sumber energi cadangan yang penting. Jadi misalnya kalau hewan kita, ternak kita itu mengkonsumsi lemak, ketika sudah dimetabolisme di dalam tubuh, ketika sudah digunakan oleh tubuh dalam fungsi-fungsinya dan masih ada tersisa di dalamnya dan bisa ditolerir oleh tubuh, maka dia tersimpan dalam bentuk cadangan energi. Sama dengan tubuh kita, manusia. Kemudian
Yang ketiga, cadangan lemak pada hewan berfungsi sebagai insulator panas dan sebagian hewan berdarah panas merupakan sumber panas untuk mempertahankan temperatur tubuh. Ini juga bermanfaat sekali ya. Bermanfaat sekali bagi hewan-hewan yang ketika dia keluar dari rahim induknya itu tidak memiliki bulu atau apa dan sebagainya ya. Ini penting sekali fungsi lemak di sini karena dia menghangatkan seperti itu. Kemudian yang keempat, sifat dari lemak ditentukan dengan susunan lemaknya. Ya. Adik-adik sekalian, insya Allah pekan depan saya akan membahas tentang bagaimana metabolisme lemak pada ternak ruminansia dan non ruminansia, dalam hal ini ternak unggas dan juga monogastrik. Insya Allah kedepannya kajian kita akan lebih dalam lagi. Adapun misalnya ya kekurangan pada materi hari ini, insya Allah saya akan lengkapi di pekan mendatang. Dan kalau ada pertanyaan, adik-adik sekalian bisa bertanya di bawah kolom komentar YouTube saya, atau bertanya langsung via WhatsApp grup atas nama Muhammad Irwan SPT MSI yang telah saya bagikan linknya. Kemudian atau yang ketiga kita berdiskusi melalui classroom, mungkin seperti itu kalau ada pertanyaan selanjutnya. Akan tetapi yang perlu saya garis bawahi bahwasanya pemahaman kita ya, tentang lipid dan lemak ini berbeda ya sekalian. Lipid dan lemak ini berbeda. Lipid ini ya kalau mau dianalogikan dia induknya, lemak ini adalah anaknya. Insya Allah pekan depan akan kita bahas juga bagaimana pembagian lipid itu yang mana disebut dengan gliserol dan yang lainnya seperti itu. Terima kasih adik-adik sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Jujur saya lebih senang mengajar kalau kita berjumpa langsung karena banyak hal yang bisa kita kaji lebih dalam. Akan tetapi karena faktor corona ini kita belajarnya atau berjumpanya lewat proses pengajaran semacam ini. Dan kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan proses ini atau wabah ini cepat selesai dan kita bisa kembali kuliah normal sebagaimana sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.